Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gawat ya, gawat begitu ya. Ada apa kok gawat begitu kan ya? Menak Yakut menghadap Jokowi di tengah isu panas dengan PKB. Ada apa begitu kan ya? Pada hakikatnya sih sekarang ini lagi santer begitu bagaimana PKB dengan ya Gus Yakut begitu karenanya mau didisiplinkan begitu kan ya. Melihat hal-hal seperti ini ada yang berkomentar begitu kan. Ini benar atau tidak begitu kan. Ini kan berumpamaan begitu ya. Partai Demokrat begitu ya, lalu kemudian ingin diambil alih oleh Muldoko di situ begitu kan ya, terus kemudian ditolak beberapa kali karena pada hakikatnya Pak Muldoko itu bukan seorang kader begitu, tidak bisa mengambil posisi ketua umum di situ begitu. Lantas bagaimana kalau kita simpulkan begitu dengan adanya situasi dan kondisi ya PKB hari ini dengan Menak Yakut begitu. Menak Yakut ya adalah anggota PKB di situ, kader PKB di situ begitu. Kalau seumpama begitu kan ya. Ini seumpama begitu kan ya, tidak perlu kita percaya begitu. Posisi dari Menak Yakut lalu kemudian mengambil ketua umum begitu kan ya, melewati berbagai hal di situ begitu, mungkinkah ya? Ini pasti mungkin begitu kan ya, pasti mungkin ya, pasti mungkin begitu ya. Mengapa saya katakan seperti itu pasti mungkin ya? Di luar spekulasi ini banyak dorongan yang kemudian bagaimana caranya Anies Caimin ini bisa digagalkan dengan berbagai hal begitu kan ya. Ya ini kan hanya analisis begitu kan. Mungkin itu bisa terjadi begitu. Tetapi di satu sisi PKB harus kuat baik dari ranting DPC begitu kan ya. Baik dari tingkat pusat ke bawah itu harus begitu kan ya. Mendukung penuh terhadap Caimin. Itu satu kalau ingin menang begitu kan. Tetapi kalau kedua ingin ngambil alih untuk posisi menjadi ketua umum mereka, di bawah sudah dikendalikan yang lain begitu. Misalnya seperti Menak Yakut, bisa saja kemungkinan besar ya akan 50-50 mereka begitu. 50-50 ya. Kalau 50-50 secara tidak langsung tidak bisa untuk mengusung Anies Caimin untuk menjadi ya seorang cawapres mereka begitu. Tetapi kalau kalah mereka begitu kan, posisinya misalnya hanya 10% dan 90% ya misalnya, itu bisa memungkinkan mendorong itu begitu. Pada hakikatnya dalam undang-undang kita ketika ada konflik seperti itu maka tidak bisa untuk mengusung salah satu calon wakil presiden begitu kan, atau capres begitu. Karena masih ada konflik di internal mereka begitu. Kalau memang itu tarik benang mereka begitu. Saya kira statement saya tidak mungkin Menak Yakut mengambil alih untuk menjadi ketua umum mereka begitu. Mengapa saya tidak mengatakan tidak mungkin begitu? Begini. Dalam beberapa hal begitu kan, dalam PKB dengan NU itu semuanya hanya guyonan saja begitu kan. Tetapi publik hanya ingin memanas mereka begitu, bagaimana dia bersetegang begitu kan ya. Tetapi secara tidak langsung, secara akal sehat, tidak mungkin Menak Yakut itu mengambil alih dari PKB. Dan juga di posisi di situ bukan tidak mungkin juga PKB akan mengambil alih begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Karena pada hakikatnya kita harus hati-hati masalah ini. Kalau istana bermain bisa saja begitu kan ya. Karena ya sayang seribu sayang PKB 20 tahun di tangan Caimin tidak ada yang kemudian sesukses Caimin di situ begitu kan. Kok tiba-tiba mau diambil? Kan begitu logikanya begitu kan. Kalau ini memang benar-benar terjadi. Tapi saya rasa anggapan analisis saya itu adalah salah begitu, tidak perlu kita percaya. Saya hanya mengangan-angan saja bagaimana kalau itu terjadi sama dengan apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat begitu kan ya, untuk menggagalkan Anies Caimin. Bisa saja seperti itu begitu ya. Karena pada hakikatnya inilah negara demokrasi begitu. Kita harus hargai satu sama lain. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Bahkan di satu sisi begitu Menak Yakut menghadap Jokowi di tengah isu panas dengan PKB ya. Menteri Agama yang sangat jauh begitu ya, pencari perlindungan sementara. Ada apa begitu ya? Ini komentar-komentar netizen. Copot saja, pecat saja. Semangat tetaplah jadi menteri meski tidak berguna katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bahkan ya adab akhlak nggak ada ilmu, apa ini maksudnya begitu? Mungkin mau pindah partai. Ya silahkan begitu kan ya. Pak, saya nggak ikut-ikutan Pak, partai saya di koalisi perubahan loh Pak. Posisi menteri saya di kabinet ya Konoha, jangan dinasdemkan ya Pak. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Kekuasaan tidak abadi, hanya 5 tahun saja. Betul begitu kan.
Tetapi melihat dari hal ini ya sebagai anak bangsa kita harus ya menjadi keterlibatan dalam dunia politik. Mengapa jangan sampai menjadi penonton saja begitu. Tapi di satu sisi begitu kan ya kekuatan si Menak Yakut itu sangat luar biasa loh begitu kan ya. Kalau kita kalkulasi antara kultural begitu kan ya NU kultural dengan PKB yang ada selama ini ya sama-sama kuat sebenarnya begitu bukan tidak mungkin untuk mengambil alih begitu kan ya dengan narasi-narasi apa yang diangan-angankan dengan Partai Demokrat begitu ya pada akhirnya lebih modal lah begitu dibandingkan dengan Muldoko begitu Muldoko kan tidak punya kader mereka tidak pernah jadi kader tiba-tiba mau ngambil Partai Demokrat begitu tidak pernah kalau ini kan sudah menjadi kader aktif bisa saja kemungkinan itu terjadi maka PKB harus hati-hati ketika memberikan kedisiplinan mereka begitu kan ya bukan berarti itu adalah ketegasan dalam partai dalam manajemen partai seperti itu begitu kan ya tapi di satu sisi ya hati-hati juga untuk memframing ini begitu kan ya bahkan banyak komentar-komentar netizen hal ini begitu kan ya saya hanya menyoroti bagaimana kalau memang seumpama ada terjadi seperti itu begitu kan di tubuh di tubuh PKB begitu ya bisa saja cawapres itu agak gagal di situ begitu ya bahkan ini ya kita baca bahkan Menak Yakut menghadap Jokowi di tengah isu panas dengan PKB katanya begitu ya Menteri Yakut Holil Qomas menghadap Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresiden Jakarta pada hari Rabu yang 4 Oktober 2003 Gus Yakut menghadap Presiden Jokowi di tengah lagi panas dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Tampak Gus Yakut yang menghadap Presiden Jokowi hanya sendiri atau bertemu dengan empat mata. Laporan saya emang nggak boleh sendirian, kata Gus Yakut di Komplek Istana Kepresidenan. Bahkan ia mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi untuk melapor tugas Kementerian Agama, diantaranya pelaksanakan haji dan lainnya. Bahkan di satu sisi lapor program Kementerian Agama yang sudah dijalankan. Laporan Presiden terkait pelaksanaan haji itu saja, laporan pekerjaan itu ya. Ini kan sudah jelas disampaikan mereka bahwa laporannya kan hanya seperti itu begitu kan ya. Jadi Yakut menegaskan dipanggil Presiden Jokowi kapasitasnya sebagai pembantunya sehingga tidak bisa membicarakan partai politik katanya begitu ya. Ini kan urusan haji begitu kan. Dan apa yang terjadi begitu kan? Banyak sekali pro dan kontra yang menduga bagaimana kalau PKB itu ya masih panas dan sebagainya begitu. Sebelumnya dalam acara doa bersama ya Wahana Negara Rahaja di Solo pada hari Jumat Gus Yakut mengingatkan agar masyarakat tak memilih pemimpin yang pandai berbicara ya, namun juga mesti dilihat dari rekam jejak mereka. Itulah komentar mereka begitu kan. Ya pada akhirnya sebagai menteri sebagai pembantu Pak Presiden ya sebagai menteri di situ wajar kalau ada ya yang kemudian melaporkan hal itu begitu. Tapi kalau di luar itu begitu bisa saja membahas tentang Pilpres begitu kan. Bagaimana suara-suara NU, bagaimana suara-suara PKB di situ begitu. Apa yang mesti kita hadapi bisa saja seperti itu begitu. Karena melihat dari Pak Jokowi intinya menang di situ begitu kan ya. Politik mereka yang intinya menang begitu. Apapun ia lakukan begitu kan ya. Maka mesti PKB harus hati-hati memberikan kedisiplinan mereka begitu kan di satu sisi, maka biar tidak menjadi gejolak yang memungkinkan itu begitu bisa saja biarkan terlebih dahulu begitu kan ya. Apa maunya mereka begitu, jangan begitu ditanggapi mereka begitu. Semakin PKB menanggapi hal itu, maka semakin pula gorengan-gorengan ini maka semakin masif mereka begitu kan ya. Lain dari media sana, media sini ya, media ekstrem sana sini begitu. Pada akhirnya muncul spekulasi bahwa seolah-olah gaduh. Padahal sebenarnya kalau bertemu PKB dengan Gus Yakut itu biasa sebenarnya begitu. Dalam dunia politik kan seperti itu begitu ya. Bahkan jangan sampai ya kader-kader dari PKB ini ya mengambil keputusan yang kemudian blunder begitu kan ya. Bahkan lihat saja dari bagaimana Partai Demokrat begitu kan banyak yang blunder mereka begitu ya. Maka disinilah peran dari PKB itu sendiri, biarkan terlebih dahulu mereka begitu. Apapun yang ia lakukan, kata Anies Baswedan bodoh amat begitu kan. Jangan dengarkan terlebih dahulu begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.